Ya, jadi dia itu sebenarnya tidak percaya diri. Sesudah jadi presiden ini mau jadi apa? Mau kembali jadi tukang kayu kan tidak mungkin. Atau mau jadi apa dia? Mau jadi pengusaha? Ya pengusahanya bidang mebel. Pengusaha tidak mungkin jadi industrialis kan? Dia tidak punya itu. Kemudian dia mau jadi ya seperti Anda semua ini keluar dari jabatan kan bisa hadir di seminar, bisa hadir di forum-forum intelektual. Dia tidak ada bakat untuk itu. Sekjen PBB? Jangan itu, Pak. Mau jadi kepala daerah di kampung saya tidak laku, Pak. Jadi dia tuh lagi stres sebenarnya. Stresnya orang pintar dan stresnya orang bodoh kan beda. Kalau stresnya orang pintar kan dia mencari secara kreatif solusi apa yang terbaik, yang paling aman buat dirinya. Seperti Pak SBY. SBY itu termasuk pintar. Sebelum dia berhenti jadi presiden, sudah diangkat dulu jadi profesor luar biasa. Walaupun itu diangkat oleh anak buahnya sendiri kan, Menteri Pendidikan. Tapi dia sudah menyiapkan dirinya. Artinya dia itu mau setelah berhenti jadi presiden, paling tidak ada forum di mana dia bisa menampilkan dirinya. Kebetulan kan dia jago kalau pidato gitu ya. Kalau pidato Pak SBY itu jago, walaupun itu muter-muter di situ-situ aja. Tapi dia itu memformulasikan kalimat itu bagus. Jadi dia tuh laku lah kalau diundang seminar itu masih bisa lah. Nah kalau Jokowi penceramah. Kasih kuliah umum bisa. Jokowi kan nggak bisa, Pak. Dia lagi bingung, dia mencari dirinya udah ketemu-ketemu. Jadi Jokowi itu sedang mencari dirinya sendiri. Udah ketemu sampai sekarang. Dia ada di mana dan siapa dirinya gitu loh. Jadilah seperti ini. Ada yang bisikin bagi sembako di muka istana, dia lakukan. Ada yang bisiki, bilang saja undang-undang membolehkan kamu kampanye. Walaupun pemahamannya tidak lengkap. Bicara lagi, kampanye presiden boleh. Dia tidak ngerti konteksnya pasal itu gitu loh. Jadi dia karena lagi bingung, segala macam bisikan masuk. Dia lakukan itu. Ini lagi dia lakukan, dia bisikin. Resapel aja kabinetmu, tampung itu Demokrat supaya ada sedikit tambahan kekuatan lah. Supaya tidak terjadi pemaksulan. Begitu lah semua. Jadi dia lakukan semua itu. Yang dia gagal memahami adalah memahami psikologinya Bu Mega. Bu Mega ini tidak gampang dihadapi. Dia tidak tahu bahwa Bu Mega ini dia tidak pakai hanya otak, dia pakai perasaan. Feeling ya? Feelingnya kuat sekali. Jadi saya kan lumayan dekat dengan beliau dulu. Dan setelah itu kemudian saya tahu bagaimana menghadapi Bu Mega dan saya tidak sanggup kan. Karena itu saya menarik diri. Jadi Bu Mega ini pakai perasaannya lebih kuat daripada pakai pikiran. Nah, kalau kamu sakiti perasaannya, kau dengan tanda petik mengkhianati dia, tidak dia maafkan kamu. Seumur hidup? Jangankan seumur hidup, sampai selesai hasil hari berbangkit pun dia tidak akan memaafkan kamu. Kira-kira mati terus hidup lagi, tidak akan mungkin. Itu yang terjadi pada SBY ya? Itu yang terjadi pada SBY. Tidak mungkin dia maafkan SBY, karena itu perasaan, Pak. Padahal pelanggarannya SBY kecil daripada... Kecil sekali. Dan tidak ada yang secara pribadi menyakiti. Cuma itu kan karena ya psikologi ibu-ibu lah. Kamu dulu kan anak buah saya. Kok kamu berani-beraninya melawan saya dan mengalahkan saya kan cuma itu. Tapi semua yang dilakukan SBY kan prosedural. Kalau Jokowi ini kan aneh sendiri gitu loh. Jadi ini menurut Prof. Rias, Pak Jokowi ini betul-betul melakukan pengkhianatan yang terang-terangan terhadap Ibu Mega? Terhadap Ibu Mega, ya. Dia tidak menghargai lagi Ibu Mega. Gitu. Dan Ibu Mega tahu itu. Tahu itu. Dan dia sudah simpulkan Jokowi itu. Jadi saya dapat cerita dari orang-orang dekatnya Bu Mega itu. Jadi satu waktu dalam satu forum itu bicarakan tentang sesuatu, kalau tidak salah mengenai pencalonan Pak Ganjar. Gitu. Ada di antara yang hadir itu mengatakan, bagaimana kalau kita konsultasi dulu dengan Pak Jokowi? Katanya ya. Bu Mega bilang, jangan lagi sebut-sebut nama itu. Saking itu kan marahnya. berarti sudah di hati, Pak. Kalau saya memahami Bu Mega dalam pergaulan saya dengan beliau, saya melihat bahwa ini lebih buruk daripada ketidaksukaan dan kekecewaannya kepada SBY. Dan memang pelanggarannya Pak Jokowi dibandingkan SBY terhadap Ibu Mega lebih berat ya? Terlalu jauh. Apalagi coba bayangkan dia mendorong anaknya itu loh. Sebenarnya kalau bicara anak, Pak, yang paling pantas didorong itu kan anaknya Ibu Mega. Tapi dia tidak lakukan ya? Dia tidak lakukan itu. Karena mungkin Ibu Mega menghargai konstitusi ya? Saya kira begitu. Berarti kalau begitu, Prof, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah pengkhianatan ya terhadap konstitusi kita ya? Kalau Pak Jokowi ini betul-betul dia dengan sengaja
mengangkangi atau ingin melampaui ketentuan dalam undang-undang, dalam konstitusi. Dan oleh karena itu, untuk kepentingan anaknya itu sendiri, dia harus menggerakkan orang. Ini kan semua digerakkan untuk mengajukan gugatan ke MK. Itu kan semua bukan spontanitas itu. Itu ada sebab akibatnya gitu loh. Gugatan ke MK itu justru untuk membenarkan anaknya Jokowi ini bisa maju gitu loh. Berarti semua ini sudah desain ya? Skenario besar ini ya? Ada skenario besar, konspirasi ini. Konspirasi, ini namanya konspirasi, Prof ya? Ini konspirasi. Mulai dari awal sampai penghitungan, ini konspirasi. Betul, ya. Jadi konspirasi dalam pencalonan, konspirasi dalam proses pemilu, pengaturan suara itu. Bayangkan dari TPS sudah dikerjain. Pak Samad, tahun 2019, tidak ada berita mengenai rekayasa yang luar biasa di TPS. Sekarang ini sudah terjadi di TPS. Jadi dari awal, makanya dikatakan sistematik. Dari awal pencoblosan sudah ada kecurangan. Sampai pada perhitungan, sampai pada rekap apa segala macam yang kemudian seolah-olah ada salah input dan segala macam itu. Semua kan, itu cara-cara lama, cuma sekarang lebih brutal. Sudah dirancang ya? Sudah dirancang semua, makanya sistematis. Berarti hasilnya kenapa dia masif? Karena di seluruh TPS. Berarti hasilnya itu dia sudah perkirakan yang akan dimenangkan sekian persen. Sudah didesain. Desain ya. Konon kabarnya ini para ahli IT bisa tahu. Konon kabarnya perhitungan yang elektronik pun itu sudah didesain, dia punya aplikasinya itu sehingga tidak bisa angka 02 itu kurang dari 50%. Saya nggak tahu bagaimana tekniknya, orang yang mengerti yang harus menjelaskan ini. Nah, jadi ini betul-betul sistematis, masif, terstruktur ya. Dan terstrukturnya karena dari atas ke bawah. Masifnya karena di seluruh Indonesia. Dan ini kan yang menurut kita paling parah, Prof ya, karena ini dilegitimasi dengan hadirnya quick count yang begitu cepat menjustifikasi. Quick count